Sebuah pengajaran yang perlu disampaikan secara khusus, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan saya dalam kesempatan ini mau sedikit men-sharekan ini, mengajarkan ini kepada saudara sehingga saudara diperlengkapi. Ya, saya kemarin menyampaikan bahwa di bulan Maret kita akan belajar tentang komunitas, ya, tentang komunitas. Tetapi karena kemarin dengan pertemuan Pak Niko lewat daring, lewat online, ya, Zoom online webinar, yaitu lewat MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat, kami menerima tuntunan dari Pak Niko sebagai gembala pembina kita, ya, dan Pak Niko pesankan bahwa ini harus disampaikan kepada jemaat. Jadi karena itulah, berdasarkan itu, pada minggu yang pertama ini, jadi saya ada sedikit perubahan tema, saudaraku, yang harusnya kita akan membahas sepanjang bulan Maret ini tentang komunitas, tapi kita ambil minggu yang pertama ini kita bahas dulu tentang ini karena Pak Niko meminta ini supaya disampaikan kepada jemaat. Namun nanti di minggu berikutnya, entah minggu kedua atau ketiga, kita akan mulai untuk tema komunitas kita, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya, saudara harus pastikan, ini hal penting, ini hal yang sangat mendasar. Saudara harus pastikan bahwa dalam kehidupan kekristenan kita, saudara harus mengalami satu, pengalaman rohani. Saudara mengalami dibaptis air. Amin, saudaraku. Ya, pastikan bahwa dalam kehidupan saudara, saudara itu mengalami satu ini. Saudara dibaptis air. Dan kita ada di wadah GBI, Bethel Indonesia, ya. Kita mempercayai bahwa baptisan yang alkitabiah, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi teladan kita, itu adalah baptis secara selam. Amin, saudaraku. Baptis secara ditenggelamkan. Ini kita prolog dulu ya sebelum kita masuk ke sini, karena nanti ada hal yang kedua yang perlu saudara alami, yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Ya, tentang baptisan Roh Kudus. Setiap orang percaya kepada Yesus itu perlu mengalami baptisan Roh Kudus, bukan hanya baptisan air, tetapi baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Lahir baru. Artinya apa? Roh saudara dilahirkan kembali. Roh yang mati, roh yang tidak bertumbuh dilahirkan kembali. Semuanya ini memiliki pengertian yang berbeda. Saudara harus mengalami paling tidak minimal 3 pengalaman rohani ini. Karena ini yang akan membuka pintu keselamatan Tuhan bagi saudara. Amin, saudaraku. Keselamatan yang Tuhan berikan itu perlu respon dari kita, perlu tanggapan dari kita. Karena kalau saudara tidak meresponi, saudara tidak menanggapi keselamatan yang dari Tuhan, saudara tidak bisa diselamatkan. Amin. Keselamatan perlu respon saudara. Makanya Tuhan bilang, aku mengetuk pintu. Wahyu pasal 3. Apabila engkau mendengar suaraku mengetuk pintu dan engkau membukakan pintu, artinya ada respon dari kita. Amin, saudaraku. Selama kita nggak respon, kita nggak buka pintu bagi Tuhan masuk dalam hidup kita, saudara nggak akan terima keselamatan. Nah, pastikan apakah saudara sudah menerima keselamatan itu dengan saudara merespon. Bentuknya apa respon kita? Yang pertama, saudara harus mengalami kelahiran baru. Saudara harus lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru adalah, saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 9 di sana dikatakan, dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dan pengantara kita. Dengan hati kita percaya bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah, Yesus itu juru selamat kita, Yesus itu penebus kita. Artinya kelahiran baru itu kita mendeklarasikan, kita menerima Dia, kita percaya dan menerima Dia, mengaku dengan mulut kita, keluar dari pengakuan mulut kita, aku percaya
Aku mengakui, aku menerima Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku, pengantaraku dan penebusku. Itu harus keluar dari mulut kita. Dan aku menerima dia masuk dalam hatiku. Tadi, aku mengetuk pintu. Apabila aku membukakan, aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Amin, saudaraku. Itu proses kelahiran baru. Saudara belum atau sudah, saudara yang tahu. Saudara sudah pernah belum mendeklarasikan dalam doa saudara dan menerima Yesus masuk dalam hidup saudara, menjadi Raja, menjadi Tuhan. Biasanya kalau setiap jemaat yang mau dibaptis air secara selam, itu pasti saya menuntun dengan lahir baru lebih dulu. Amin, saudaraku. Jadi proses kelahiran baru dan baptisan selam bisa dilakukan bersama-sama. Ya, jadi kelahiran baru dulu, ya, kemudian kita bawa ke kolam, kemudian kita baptiskan secara selam. Ini satu hal. Jadi ini sesuatu hal yang kita perlu pahami. Jadi saudara kalau mau melangkah, mengalami pengalaman rohani, saudara perhatikan benar apa yang dikatakan Alkitab. Ikuti aja saudaraku. Kalau sudah diajarkan tentang baptis, karena Tuhan bilang kamu sudah dibaptis air, nanti suatu hari nanti kamu akan lebih mengalami lagi hal yang lebih luar biasa. Pengalaman rohanimu akan disempurnakan karena kamu akan menerima janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu berbeda dengan kelahiran baru. Katakan sama-sama yuk. Baptisan Roh Kudus berbeda dengan lahir baru. Karena ada di kalangan Kristen, ya, di kalangan Kristen aliran yang lain. Nanti kita belajar ada 3 di aliran Pentakosta itu ada 3 aliran yang ternyata ya ada sedikit perbedaan. Nanti kita akan tahu lewat pelajaran ini, saudara harus mengalami janji Bapa, dibaptis secara Roh Kudus. Nah, sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan, ajarkan, nyatakan kepada kita, dan ini akhirnya menjadi sebuah pengakuan iman dari Gereja Bethel Indonesia. Berdasarkan Alkitab, nanti kita belajar juga bahwa tanda awal kita bisa tahu saya ini sudah dibaptis Roh Kudus atau belum adalah tandanya saudara berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, dalam bahasa lidah. Nah, Pak Niko ketika diminta Tuhan memulai pelayanan di Jakarta waktu itu pertama tahun 1988 setelah dari Surabaya, ya, diutus oleh Bapak Alex Abraham Tanusaputra almarhum, saudaraku, ya, untuk mengembangkan kerajaan Allah di Jakarta. Dan kemudian 2 tahun kemudian di Bandung dimulai tahun 90. Pak Niko berangkat dari Surabaya menuju Jakarta dengan satu visi, dengan satu amanat dari Tuhan, yaitu untuk satu tugas, merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Enggak mudah, saudaraku, karena Pak Niko selama awal-awal membawa amanat Tuhan merestorasi Pondok Daud. Karena ternyata Pak Niko itu pada saat itu, tahun itu 88 itu adalah ternyata dia full timer yang pertama di bidang doa pujian penyembahan. Full timer yang pertama di bidang itu. Dan Pak Niko setiap kali khotbah dia selalu bawa tema tentang restorasi Pondok Daud. Itu nggak mudah, saudaraku. Ya, serangan-serangan dari luar, cemoohan dari luar itu bertubi-tubi, bahkan sampai hari ini, saudaraku. Sampai hari ini Pak Niko masih mengalami hal itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam restorasi Pondok Daud, saudara harus memahami ini. Hal yang terpenting, unsur terpenting dari restorasi Pondok Daud itu adalah ternyata berbahasa roh.
Karena itu dalam pelayanan Pak Niko sangat menekankan 3 hal ini, yaitu apa? Hadirat Tuhan, pengurapan, dan bahasa roh. Kita katakan sama-sama ya, hadirat Tuhan, pengurapan, dan bahasa roh. Di dalam setiap ibadah, di dalam setiap pertemuan doa, 3 hal ini Pak Niko selalu tekankan. Ini menjadi mainstreamnya, ini menjadi arus utamanya. Hadirat Tuhan harus hadir, harus nyata dialami oleh jemaat. Ada pengurapan Tuhan yang mengajar. Pengurapan itu mengajar kita dari Roh Kudus yang membuat kita memahami, mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Dan yang ketiga, berbahasa roh. Kenapa kita harus berbahasa roh? Karena 1 Korintus 14 mengatakan bahwa dengan kita berdoa di dalam roh, dengan saudara berdoa dalam roh, itu saudara sedang membangun iman kita secara pribadi. Amin. Dan baptisan Roh Kudus yang tanda awalnya adalah berbahasa roh itu, kenapa berbeda dengan kelahiran baru? Karena kelahiran baru itu peristiwa pertobatan kita. Ya, peristiwa pertobatan kita. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah untuk saudara menerima kuasa. Ingat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kamu dibaptis Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atasmu. Waktu itu belum terjadi. Kisah 2 belum terjadi, kamar loteng Yerusalem, Pentakosta belum terjadi. Kamu akan menerima janji Bapa. Kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita punya kuasa. Banyak orang Kristen tidak hidup dengan kuasa. Kenapa? Karena belum mengalami baptisan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudaraku. Kita coba dulu apakah ini bisa jalan. Oke, bisa, puji Tuhan ya. Nah, kita lihat asal kegerakan Pentakosta dulu ya. Awal mulanya adalah pengalaman baptisan Roh Kudus dialami oleh para murid di sekolah Alkitab di Topeka, Kansas. Jadi kegerakan Roh Kudus itu diawali baptisan Roh Kudus yang ini disebutnya Pentakosta kedua ya. Dialami oleh para murid di sekolah Alkitab di Topeka, Kansas 1 Januari 1901. Mereka mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat disertai tanda awal dengan berbahasa lidah. Kemudian lewat pengalaman 1 Januari 1901 ini ya, dibawa oleh salah seorang murid namanya William Seymour. Ini William Seymour. Ya. Nah, ke California di jalan Azusa Street, makanya terkenal peristiwa Azusa Street ya. Tahun 1906 sampai 1909 terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran dan menyebar cepat ke seluruh dunia lewat pengalaman rohani yang Tuhan berikan di Azusa Street ini, yaitu baptisan Roh Kudus dengan fenomena yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Pentakosta yang pertama, saudaraku. Ya, bayangkan tahun 1901, 1906, kamar loteng Yerusalem itu sekitar tahun Alkitab selesai perjanjian baru itu sekitar 70-an lebih, ya kan, tahun 70-an. Berarti ada kurun waktu cukup panjang, saudaraku. Ya, bisa dikatakan ribuan tahun, ya kan. Baru terjadi lagi lawatan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu. Next, berikutnya dikatakan begini. Loh, tadi jalan. Kenapa nggak jalan? Nah, oke. Akar teologis Pentakosta. Warisan teologi Pentakosta dibangun atas keberlanjutan yang mana itu ajaran Wesley. Jadi dasar teologis, dasar pengajaran, dasar aliran Pentakosta itu adalah ajaran Wesley ya, tentang pengudusan pribadi, ya, penekanan pada pengalaman rohani. Kemudian ajaran Arminian dalam hal keselamatan, dan ajaran Injili yang menekankan Alkitab sepenuhnya adalah firman Tuhan dan fokus kepada pengajaran, pengabaran Injil. Ya. Ini dasar akarnya. Kenapa kita disebut aliran Pentakosta? Ya.
saudara mendengar aliran Pentakosta, ya. Sedikit meralat, ya, sedikit mereview, bukan Pantekosta, ya kan? Tapi Pentakosta. Amin, ya. Penta itu 50, Kosta itu hari. Jadi Pentakosta hari ke-50, ya. Nah, kemudian ini ada apa namanya sumbernya, ya. Oke. Sebentar. Nah, ini ada sumbernya, ya. Stephen ini bukunya, ya, tentang hal ini. Nah, kita lihat, ya, fondasi dan jantung dari teologi Pentakosta. Ingat, fondasi dan jantung Pentakosta itu adalah keselamatan secara utuh, ya, bukan secara doktrin saja, tetapi undangan dari Allah yang meminta respon manusia, yang tadi saya katakan, ya. Jadi keselamatan itu butuh respon dari saudara dan saya, butuh tanggapan dari saudara dan saya, ya. Untuk apa? Untuk kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu intinya, fondasinya, ya. Fondasi Pentakosta itu adalah itu, berbicara tentang keselamatan yang utuh. Kemudian keselamatan itu perlu respon dari kita, perlu tanggapan dari kita untuk masuk apa? Berjalan dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu jantungnya. Jadi orang-orang Pentakosta, dia harus mengerti, dia harus memahami tentang makna keselamatan secara utuh. Yaitu apa? Perlu respon kita dan perlu tindakan kita untuk bersekutu dengan intim dengan Tuhan, ya. Keselamatan utuh mencakup soal aspek personal. Ini saya sambung ke berikutnya aja, ya. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, ada 3 aliran yang kita familiar hari-hari ini, ya. Ada yang namanya Pentakosta klasik. Cirinya apa sih orang-orang Pentakosta klasik itu? Ini cirinya. Percaya kitab Kisah Para Rasul adalah model untuk gereja masa kini. Jadi kitab Kisah Para Rasul, setelah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul ini adalah model gereja mula-mula di zaman Kisah Para Rasul itu adalah model gereja zaman sekarang, masa kini. Jadi gereja masa kini itu harus melihat kembali secara alkitabiah apa yang tertulis di Kisah Para Rasul. Jadi operasional gereja, pengajaran gereja, doktrin gereja itu harus mengacu kepada Kisah Para Rasul, ya. Kemudian baptisan Roh Kudus yang dicatat dalam Kisah 2 ayat 4 tersedia untuk semua orang dengan tanda awal berbahasa lidah, yang tadi dikatakan terpisah dari karya kelahiran baru, berbeda, ya. Mengakui segenap tanda dan mujizat, karena ada orang-orang Kristen yang tidak percaya mujizat. Sampai hari ini ada orang-orang Kristen yang tidak percaya mujizat. Tetapi orang Pentakosta mengakui bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Sudah percaya mujizat? Orang Pentakosta salah satu. Ya. Kemudian next berikutnya aja. Sekarang kita lihat yang kedua, karismatik. Ya, sudah pernah dengar kan karismatik? Kamu dari gereja mana? Aliran apa? Nah, nanti kita akan tahu, ya. Seringkali kan kita tuh orang karismatik. Nah, nanti kita lihat, ya. Nah, karismatik itu percaya juga segenap karunia roh, termasuk nubuatan, bahasa roh. Orang karismatik percaya. Kesembuhan juga percaya, mujizat tetap percaya, tapi menolak baptisan Roh Kudus, dipandang terpisah dari kelahiran baru. Maksudnya gini, orang orang Pentakosta klasik itu kan punya percaya begini, bahwa baptisan Roh Kudus itu berbeda dengan kelahiran baru. Nah, orang karismatik nggak setuju. Enggak. Baptisan Roh Kudus itu sama dengan kelahiran baru. Amin, sampai sini jelas? Jelas ya? Yakin jelas? Kalau nggak jelas, aku ulang lagi nih. Karena ini khusus ini, ya. Oke,
Jadi saudara percaya yang mana? Nah, nanti kita akan lihat kebenaran secara alkitabiahnya, ya. Kita lihat dulu aja ininya, perbedaannya dulu. Orang karismatik itu tidak menekankan bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain begini, dalam setiap ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, ingat ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah-ibadah, dalam doa-doa, mereka tidak berbahasa roh. Sekalipun mereka percaya bahwa bahasa roh harus ada, memang ada. Amin. Dan tadi dikatakan percaya bahasa roh mereka, itu bukan percaya segenap karunia termasuk bahasa roh. Tetapi mereka tidak berbahasa roh. Kira-kira gimana saudaraku? Percaya bahasa roh, tapi nggak berbahasa roh. Percaya Tuhan, tapi nggak terima Tuhan. Halo? Ya. Sekarang neokarismatik, struktur gereja yang independen di luar denominasi secara teologi mirip dengan golongan karismatik, menerima karunia roh juga orang neokarismatik ini, tetapi tidak menekankan karunia bahasa roh dan baptisan Roh Kudus di luar keselamatan. Jadi memang prinsipnya antara karismatik dan neokarismatik itu hampir sama. Mereka percaya karunia bahasa roh tapi tidak mau berbahasa roh. Nah, sekarang ini ya. Ini penyebaran kegerakan Pentakosta yang tadi diasosiasi tadi, selanjutnya bagaimana perkembangannya sampai hari ini. Saudara selalu ini. Pentakosta klasik ini yang membedakan antara Pentakosta klasik, karismatik dan neokarismatik. Yang membedakan cuma ini, baptisan Roh Kudus. Karismatik tidak menekankan, neokarismatik juga tidak menekankan. Berarti mereka tidak berbahasa roh, padahal percaya. Tapi Pentakosta klasik, kita percaya karunia bahasa roh dan orang Pentakosta klasik berbahasa roh. Sampai sini jelas? Perbedaannya jelas? Saya lanjutkan. Total dari 3 grup aliran tadi yang ada di seluruh dunia atau ya, di Indonesia ya, seluruh dunia. Total 3 grup di atas menurut survei tahun 2019. Ini survei 2019. Orang-orang yang tergabung di dalam 3 grup aliran tadi, Pentakosta klasik, karismatik, dan neokarismatik, totalnya ada 698 juta orang. Banyak nggak saudaraku? Banyak saudaraku, ya kan? Ini diambil dari total 698 ini dari 27% total kekristenan. Ya. Ini sumbernya nih, yang mensurvei nih, Todd Johnson dan Gina. Ya, ini dalam bukunya World Christian Database, penerbitnya Leiden Boston tahun 2019. Ini sumbernya. Nah, dari data ini kita tahu sekarang tahun 2019, sekarang 2021, baru 2 tahun. Data ini baru berjalan 2 tahun. Jadi sekarang kita tahu berdasarkan ini bahwa jumlah orang-orang Kristen aliran total 3 grup tadi adalah 698 juta. Apa identitas umat Pentakosta? Pertanyaannya gini, di mana posisi gereja Bethel Indonesia? Saudara dan saya yang ada dalam rumah GBI, itu kita tuh di aliran mana sih? Aliran kita tuh di mana di antara 3 tadi? Kira-kira menurut penjelasan saya di atas tadi, saudara bisa simpulkan kita di mana? Ya? Halo? Siapa yang karismatik? Angkat tangannya. Dari penjelasan saya tadi. Siapa yang menjawab karismatik? Angkat tangan. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Yang tinggi dong. Yang yakin dong. 1, 2. 2 orang? Oke. Siapa yang neo-karismatik menurut saudara dari penjelasan tadi ini, kesimpulannya nih? Kita tuh ada di aliran mana nih?
Neokarismatik siapa? Angkat tangan. Ada? Yang Pentakosta klasik siapa? Jangan malu-malu dong. Yang gak angkat tangan? Masih bingung ya? Hah? Masih bingung yang gak angkat. Kita ini ada di Pentakosta klasik, saudaraku. Amin. Jadi kamu dari gereja mana? Kamu ada di aliran apa? Pentakosta klasik. Bukan karismatik. Amin. Kita selama ini kan dalam pikiran kita, orang kita ini orang karismatik. Ya kan? Karena identik apa? Nyanyiannya, pujiannya, sorak-sorak, tepuk tangan, kan sama. Akarnya semua dari Pentakosta. Karismatik akarnya dari Pentakosta. Neokarismatik akarnya dari Pentakosta. Nah kita ini Pentakosta klasik ternyata. Bukan karismatik dan neokarismatik. Ya, ini pengakuan iman kita GBI itu adalah baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Ini ada. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, ini ciri Pentakosta klasik. Ini kita ada di dalamnya. Karena kita percaya karunia roh, baptisan Roh Kudus, nubuat kita percaya, tapi kita juga berbahasa roh. Next berikutnya. Ciri khas ya, ciri khas teologi Pentakosta ya. Dengan adalah doktrin pada baptisan Roh Kudusnya. Ini identitasnya, ya kan? Ada 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu tentang keselamatan, tentang kekudusan, baptisan Roh Kudus, kesembuhan ilahi, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini 5 pengajaran pilar dasar di aliran Pentakosta tentang keselamatan, kekudusan, baptisan Roh Kudus, kesembuhan ilahi, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Materi 5 ini ada di SOM dulu, Sekolah Orientasi Melayani. Sekarang namanya KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Mencakup 5 hal ini, saudara. Ya. Next berikutnya. Bahkan hal ini sudah dibicarakan di Asusasli lewat surat kabar pelayanan Apostolic Faith Mission. Dikatakan gereja ini menekankan pada pengalaman rohani yang berbeda, terpisah, yang dikerjakan dalam hati orang percaya, yaitu pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Pengajaran ini yang berhubungan dengan pengalaman rohani beserta dengan pengajaran kesembuhan ilahi yang tadi, yang 5 tadi pilar tadi ya. Intinya 5 pilar tadi sama. Oke, kita loncat aja. Nah, tentang keselamatan kita singgung lebih dulu secara singkat. Fondasi jantung teologi Pentakosta selalu berbicara keselamatan secara utuh. Ya, lihat tadi ya, udah tidak sebatas doktrin, tetapi butuh respon kita. Ini diulang lagi ya. Roh, jiwa, dan tubuh, keselamatan roh, jiwa, tubuh kita, juga keselamatan mencakup sosial dan ekonomi kita, juga mencakup dunia ini secara keseluruhan, ciptaan. Petrus dalam khotbahnya diurapi Roh Kudus menutup dengan tantangan keselamatan. Makanya setiap ibadah KKR biasanya yang suka di lapangan, di mana KKR selalu ada altar call. Ya, siapa yang mau memberikan diri, siapa yang mau percaya, mau lahir baru, maju ke depan, tantangan keselamatan, altar call. Ini sudah dilakukan oleh Petrus di zaman gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Makanya itu Alkitabiah. Pendeta mengadakan altar call di ibadah. Itu Alkitabiah karena mengacu kepada Kisah Para Rasul, saudaraku. Ya, itu karena kita pernah melihat contoh. Petrus pernah lakukan itu. Jadi gereja masa ini ikut meneladani apa yang dilakukan oleh Petrus. Ya. Ini tantangannya. Apakah kepada bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus sangat menekankan tentang baptisan air, tentang kelahiran baru, pengampunan dosa ini kelahiran baru, dan baptisan Roh Kudus. Dari tantangan altar call Petrus mencakup 3 hal ini: lahir baru,
baptis air dan baptisan Roh Kudus. Ya, next berikutnya. Pengakuan iman GBI juga sama. Semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, harus bertobat, berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Ini pengakuan iman GBI. Sekarang kekudusan. Umat Pentakosta menekankan pengudusan diri, personal holiness. Hal ini adalah respon lanjutan setiap orang yang sudah menerima keselamatan, tidak berhenti hanya menerima keselamatan. Selanjutnya apa? Selanjutnya orang yang sudah menerima keselamatan itu harus belajar hidup dalam kekudusan. Jadi nggak boleh lagi hidup secara duniawi. Mulai belajar. Ya ada kalanya jatuh bangun, ada. Tetapi Tuhan menyediakan pengantara, yaitu Yesus, untuk kita memohon ampun. Amin. Kenapa kita masih bisa jatuh bangun? Karena kita nggak hidup dengan kuasa. Dari mana sumbernya kuasa? Dari Roh Kudus. Kenapa nggak hidup dalam kuasa? Karena sudah nggak dibaptis secara Roh Kudus, nggak dibaptis dalam Roh. Ya, ini respon lanjutan ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, ya. Sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu, sebab terkuduslah kamu sebab Aku kudus. Jadi kita semua orang yang sudah terima keselamatan, terima Yesus, harus merespon dengan cara kita hidup dalam kekudusan. Gak bisa lagi hidup secara sembarangan seperti waktu lalu. Ya, next berikutnya. Ini sudah kita lompat aja sama, ya. Ini sudah tadi kita baca. Sekarang masuk dalam baptisan Roh Kudus. Tadi keselamatan, kekudusan, sekarang baptisan Roh Kudus. Yang 5 pilar tadi, ya. Bagian sentral seluruh pengajaran umat Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya, mereka dapat mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara bisa mengalami baptisan Roh Kudus karena itu adalah janji Bapa. Amin. Tuhan sendiri ngomong di Kisah Rasul 1, kamu nanti akan mengalami baptisan Roh Kudus. Itu janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, saudaraku. Saudara harus mengalami janji Bapa itu. Ya. Pentakosta klasik sangat menekankan pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus terpisah dari karya keselamatan untuk penyelesaian amanat agung. Ini ditekankan berulang-ulang nih, ya. Tujuannya apa sih? Saudara harus dibaptis Roh Kudus itu tujuannya apa? Manfaatnya apa? Kegunaan buat kita pribadi itu apa? Ini loh. Ketika sudah dibaptis Roh Kudus, itu apa? Supaya agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Supaya saudara itu bisa melayani lebih maksimal. Baptisan memiliki 2 fungsi secara internal di dalam kita, ya. Keintiman dengan Bapa diperdalam lewat saudara dengan berdoa berbahasa roh. Dengan tanda awal tadi kan baptisan Roh Kudus, tanda awal berbahasa roh. Ketika saudara masuk dalam penyembahan doa pribadi, saudara dengan berbahasa roh, saudara akan bisa berdoa lebih lama dibanding saudara berdoa dalam akal budi. Tuhan Yesus bla 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 bla, cuman sebentar. Tapi kalau sudah berbahasa roh itu bisa 6 jam, bisa 8 jam, sesuka saudara, bisa lebih lama penyembahan kita, membantu kita intim dengan Tuhan. Kenapa selama ini kita nggak bisa intim dengan Tuhan? Karena saudara nggak mau berdoa dalam bahasa roh. Padahal bahasa roh itu, doa itu diperlukan buat kita untuk pertumbuhan rohani kita. Ya, melahirkan penyembahan yang lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan. Secara eksternal memberi kita kuasa, memberi kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Next berikutnya. Sebagai kesembuhan ilahi pilarnya, ya. Ini ada pengakuannya, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus. Nanti kita akan lihat masalah-masalah atau pandangan-pandangan yang keliru, ya. Nanti kita akan lihat sebentar.
kesembuhan ilahi, ya. Ini kita nggak usah bahas, kita udah percaya mujizat masih ada, ya. Kita lewat. Nah, kedatangan Yesus kali yang kedua, saudara percaya Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua? Amin. Kalau sudah percaya, saudara akan mempersiapkan dengan baik hidup saudara mulai dari sekarang. Kalau saudara tidak percaya Yesus akan datang, saudara akan hidup sembrono, sembarangan. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur jemaat di tempat ini percaya Yesus akan datang kembali menjemput kita. Amin. Haleluya. Ya, tiba-tiba dan segera, ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dipercaya sebagai pendorong untuk menyelesaikan amanat agung dan pengudusan diri kita. Kenapa sih saya harus menguduskan diri? Saya harus hidup dalam kekudusan. Karena itu adalah persiapan saya menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itulah motivasi saya kenapa saya hidup kudus. Karena untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, ini kita lewat aja. Kesimpulannya, ya, dalam grafik, dalam diagram seperti ini. Ya. Keutuhan Injil ini mencakup 5 tadi: keselamatan, kekudusan, baptisan Roh Kudus, kesembuhan ilahi, kedatangan Tuhan Yesus. Ini baru utuh Injil yang saudara imani, Injil yang saudara baca, Alkitab yang saudara pegang, itu baru utuh kalau ada 5 hal ini. Kalau sudah buang satu, baptisan Roh Kudus, nggak utuh. Injil dalam hidup saudara nggak utuh. Ada yang pasal, ada pasal yang hilang. Supaya pasalnya membentuk suatu gambar yang sempurna, maka harus ada 5 ini: keselamatan, kekudusan, baptisan Roh Kudus, kesembuhan ilahi, kedatangan Tuhan yang kedua. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan sudah mengerti. Nah, ini masalahnya sekarang. Sayangnya tidak sedikit, berarti banyak yang tidak menyadari kalau dirinya adalah insan Pentakosta, ada di gereja Pentakosta, tetapi nggak menyadari bahwa kita ini orang Pentakosta. Ini masalahnya di sini, saudara. Ya. Menjadi anggota jemaat, melayani, bahkan menjadi pejabat atau pendeta di gereja Pentakosta, tapi tidak sadar dirinya orang Pentakosta. Orang Pentakosta tadi apa cirinya, saudaraku? Ya, orang Pentakosta klasik cirinya apa tadi? Ya, percaya karunia Roh Kudus termasuk bahasa roh dan berbahasa roh. Jadi saudara sekarang harus tersadar, saya orang Pentakosta klasik. Saya percaya karunia roh, baptisan Roh Kudus, dan saya harus berbahasa roh. Nanti kita ganti kata harus berbahasa roh, kita ganti saja. Bukan harus, tapi maukah engkau berbahasa roh? Lebih enak lah, ya. Lebih soft gitu, ya kan? Ini sayangnya. Pendeta-pendeta GBI pun masih ada, saudara. Masih ada yang tidak mau berbahasa roh. Kan aneh kan? Aneh gitu. Saya berdoa, berharap jemaat di sini setelah ini diajarkan, sudah nangkep, sudah ngerti kebenaran alkitabiahnya, belajarlah saudara, minta sama Tuhan. 3 pengalaman rohani saudara harus alami: kelahiran baru, baptisan air secara selam, dan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Next berikutnya ya. Nanti kita lihat selanjutnya adalah selanjutnya. Berbahasa roh hanya pada saat dibaptis Roh Kudus saja, setelah itu tidak. Ini pemahaman yang keliru. Oh, berbalik. Pemahaman yang kelirunya apa? Ini berbahasa roh hanya pada saat dibaptis Roh Kudus, setelah itu nggak usah. Ini pemahaman keliru. Yang kedua, bahasa roh yang sekarang dilakukan di gereja sudah bukan bahasa roh yang asli. Ini banyak tuduhan-tuduhan seperti itu. Banyak yang dibuat-buat. Kata orang begitu, ya itu urusan dia lah. Ini kan pengalaman pribadi kita, ya kan?
Yang ketiga, bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Saya kan orang beriman. Itu ada perkataan Paulus begitu. Nah, kita salah menafsirkan. Kita nggak lihat konteks di atasnya itu Paulus sedang ngomong apa gitu. Paulus memang ngomong bahasa roh itu tanda bagi orang yang tidak beriman. Lalu ini menjadi alat kita. Loh, Paulus saja ngomong kok. Berarti kalau saya berbahasa roh, saya bukan orang yang beriman. Loh, bukan itu yang dimaksud Paulus. Makanya saudara kalau belajar Alkitab, baca Alkitab harus lihat konteks yang benarnya. Amin. Latar belakangnya, kenapa Paulus ngomong begitu, itu harus dipelajari, saudaraku. Makanya perlu ilmu hermeneutik, ilmu menafsirkan Alkitab. Itu ada cara belajarnya. Di teologi diajarkan. Amin, saudaraku. Bagaimana kita meneliti kata-kata yang janggal itu kita diajarkan di situ. Ya, nah, bahasa roh itu dalam doa pribadi tidak boleh digunakan di ibadah. Nah, ini anggapan-anggapan yang keliru. Makanya di dalam ibadah nggak mau berbahasa roh. Karena anggapannya, oh itu pribadi. Beda. Paulus juga ngomong, bahasa yang kita gunakan di ibadah itu adalah untuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kan harus ditafsirkan. Nah, kita pernah baca juga. Kan Paulus ngomong, itu nggak boleh berbahasa roh. Harus ditafsirkan. Konteksnya apa waktu itu Paulus ngomong? Karena waktu itu, Paulus waktu menulis itu, yang terjadi adalah begini, saudaraku. Lagi ibadah, lagi doa begini, orang jemaat datang ke depan, ke mimbar, berbahasa roh untuk mengajar. Itu yang Paulus nggak setuju. Bahasa roh nggak boleh dipakai untuk, kalau untuk mengajar nggak boleh. Harus ada yang menafsirkan, harus ada yang menafsirkan. Itu konteksnya begitu ceritanya. Kalau sudah pernah baca Alkitab, ngomong bahasa roh itu harus ditafsirkan. Itu konteksnya begitu ceritanya, saudara. Di Alkitab saat itu Paulus menulis konteksnya begitu karena ada sebuah peristiwa terjadi, jemaat datang bertiga, ngajar jemaat, tapi pakai bahasa roh. Nggak boleh kata Paulus. Kalau kamu ngajar harus pakai bahasa yang dimengerti. Jelas? Jadi hati-hati ya belajar Alkitab, baca Alkitab, jangan hanya sepotong-sepotong. Jangan diambil ayatnya sepotong langsung jadi kebenaran. Enggak, saudara harus teliti dulu ayat-ayat di atasnya. Ayat selanjutnya apa? Konteksnya waktu itu ada peristiwa apa? Ada masalah apa di jemaat itu? Itu harus diteliti, saudara. Tapi banyak orang Kristen kan ngambilnya secomot, langsung diambil lah. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi nggak dilihat secara utuh keseluruhannya, masalahnya di situ. Ya. Nah, dampaknya tidak jarang jarang berbahasa roh sekalipun dalam ibadah. Kenapa? Karena pemahamannya keliru, tidak mengalami berkat dan manfaat dari berbahasa roh. Kenapa? Pemahamannya keliru. Yang mana? Yang tadi 4 tadi itu menyampaikan kritik, komentar negatif tentang bahasa roh. Itu mah dibuat-buat. Sok suci, sok alim, sok kudus. Nah, itu kan orang yang nggak berbahasa roh cenderung ini menyampaikan kritik, komentar, menghakimi, melecehkan, mengolok-olok, menyerang ya gereja atau hamba Tuhan yang mengajarkan doktrin baptisan Roh Kudus, tidak mengajarkan doktrin baptisan Roh Kudus. Saya percaya karunia roh, baptisan roh, saya berbahasa roh, dan saya juga mengajar, saudara. Saya orang aliran Pentakosta. Amin. Itu identitas. Tunjukkan identitas kita, saudara. Tunjukkan identitas kita. Kurang memahami teologi Pentakosta, kurang memahami maksud pernyataan Paulus yang tadi saya sudah singgung tadi. Ya. Paulus ngomong begini nih, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tuh kan kata Paulus,
Bahasa roh nggak penting, lebih penting bernubuat. Kita ambil sepotong, kita nggak selidiki ini kalimat selanjutnya, ya kan? Jadi saudara-saudara, jika aku kata kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Dari kalimat ini sudah jelas, saudaraku. Kita kalau berbahasa roh bukan untuk mengajar. Sekarang saya ngajar nih. Kalau saya pakai bahasa roh gimana? Udah ngerti nggak? Nah itu yang nggak boleh. Itu yang dimaksud Paulus di situ. Kalau kamu ngajar khotbah ya pakai bahasa dimengerti. Kita ini orang Indonesia ya, khotbah pakai bahasa Indonesia. Kalau di Jawa ngomong pakai bahasa Jawa khotbahnya. Kalau pakai di Sunda ya bahasa Sunda. Disesuaikan. Ini loh untuk pengajaran. Jadi jangan dicomot ininya aja. Lihat kalimat selanjutnya, saudaraku. Paulus lagi ngomong apa gitu. Ya. Bergabung dengan gereja Pentakosta tapi masih memakai pemahaman aliran gereja yang lama. Ini masih banyak. Ada di Indonesia tapi pakai budaya-budaya luar negeri misalnya, begitu contohnya. Hidup di sekolah tapi pakainya yang di luar. Enggak, saudaraku. Kita ada di aliran Pentakosta klasik, ya itulah identitas kita gitu. Yang lamanya tinggalkan. Di mana langit apa bahasanya, peribahasanya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu saudara kan ngerti peribahasanya kan? Artinya di mana kita berada, ya kita hiduplah dengan hukum atau ajaran yang ada di situ gitu. Jangan pakai hukum yang di luar, jangan pakai hal-hal yang di luar, pakailah jubah yang di sini gitu. Amin. Jangan pakai doktrin yang dulu yang sudah kita tinggalkan masih dipercaya. Itu pakailah jubah yang baru di tempat yang baru. Amin, saudaraku. Ya. Sudah paham sampai sini? Sampai sini paham? Jangan, intinya gini, jangan ambil ayat di Alkitab hanya satu ayat misalkan, sudah ambil comot, jadikan sebuah senjata atau pembenaran. Baca seluruhnya. Itu Paulus lagi ngapain sih, ngajar tentang apa sih gitu. Nah ini Petrus yang ngomong nih, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Jadi memang tulisan Paulus itu sukar dipahami. Jadi kalau sudah baca surat-surat Paulus, itu memang sukar dipahami. Kenapa? Karena Paulus punya latar belakang pendidikan teologi yang begini, saudaraku. Bahasanya canggih, pengalamannya luar biasa, pemahaman bahasanya luas, banyak. Dia dididik oleh Gamaliel di atas rabi, dididik langsung. Dia orang Taurat, benar-benar Taurat, tapi dia lepaskan ketika dia ketemu Yesus, dia lepaskan Taurat itu, saudara. Dia nggak lagi bawa-bawa Taurat kebenaran yang dulu, yang agamawi itu dia nggak bawa lagi. Karena di mana bumi dipijak, di situ nanti dijunjung. Paulus sudah kenal Yesus dengan doktrin 5 pilar tadi, ya Paulus hidup di situ. Nggak lagi bawa hukum Taurat yang dulu dia yakini luar biasa, dibawa lagi, enggak. Ya, kayak gini. Mengapa? Ya,
Rasul Paulus mengatakan seperti itu, 1 Korintus 14. Dan yang kita lakukan dalam ibadah kesana bertolak belakang. Konteks jemaat Korintus, ya. Jadi kenapa Paulus mengajar seperti itu? Kita lihat apa sih yang terjadi, masalah apa yang terjadi di jemaat Korintus waktu itu, sehingga Paulus ngomong bahwa bernubuat itu lebih berharga dari berbahasa roh. Jangan lupa loh saudaraku, Paulus juga di satu sisi ngomong begini, aku itu lebih sering berbahasa roh daripada kamu. Jangan lupa itu Paulus pernah ngomong gitu. Di satu sisi memang Paulus ngomong, aku nggak setuju kamu berbahasa roh, nubuat lebih penting. Tapi jangan diambil konteks itunya saja. Tapi lihat kita konteks yang lain. Paulus ngomong, aku ini lebih sering, lebih banyak berbahasa roh daripada kalian semua. Jadi artinya Paulus penting bagi Paulus berbahasa roh. Nggak penting kalau dibuat mengajar, itu nggak penting. Ya. Mengejar karunia roh untuk kepentingan pribadi, ini jemaat Korintus. Liturgi ibadah kacau waktu itu, salah pemahaman akan karunia roh. Ya. Ini konteks jemaat Korintus waktu itu. Ini yang satu ngomong, ada lebih dari 2-3 orang berbahasa roh di depan mimbar, yang tadi saya jelaskan tadi, ya, bersama-sama tanpa penafsiran untuk kepentingan mengajar. Itu yang nggak boleh, Paulus nggak mau. Ya. Beberapa jemaat memandang karunia roh itu superior, lebih hebat daripada kasih akan sesama. Ini salah pemahaman. Ya. Paulus tidak setuju bahasa roh yang tidak ditafsirkan digunakan untuk mengajar. Ini yang tadi kesimpulannya, ya, yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Ini, ya. Next berikutnya, konteks gereja zaman ini sangat berbeda. Kita menemukan bukti bahwa penggunaan bahasa roh dalam ibadah dilakukan di jemaat mula-mula. Di jemaat mula-mula, di Kisah Para Rasul, ada bukti bahwa bahasa roh itu digunakan juga dalam kebersamaan ibadah. Jadi boleh berbahasa roh dalam ibadah, boleh. Dan kita sebagai orang, identitas kita Pentakosta Klasik itu menjadi sebuah keharusan, karena itu identitas. Ya, ini ada sudah catat aja, ya kan, Kisah 2 itu bukti-buktinya itu di Alkitab ada, di Kisah Rasul yang sebagai model gereja masa kini. Ya, ada 5 bukti, Kisah 2, ya, Kisah 4 ada, Kisah 10 ada, Kisah 19 ada, Efesus 5 juga ada. Ya, itu bukti bahwa bahasa roh digunakan dalam perkumpulan ibadah, dalam doa bersama-sama. Kita tidak bisa mengatakan bahwa penyembahan dalam roh di ibadah adalah salah. Wah, salah, nggak boleh tuh di ibadah bahasa roh, nggak boleh. Kenapa? Karena pemahaman kita salah. Harus ditafsirkan, iya ditafsirkan. Kalau buat ngajar itu titik konteksnya di situ. Kalau untuk bersama-sama itu konteks untuk penyembahan kita itu boleh. Ya. Dalam ibadah kita menyembah dalam roh dan juga dengan akal budi, sebagaimana juga dilakukan oleh Paulus itu. Paulus juga menyembah dalam roh. Aku berdoa dengan akal budiku, tapi aku juga berdoa dengan rohku. Nah, dengan berbahasa roh. Ya, ini. Oke. Nah, ini kita sambung aja berikutnya, ya, tentang pemahaman yang keliru tentang bahasa roh, dan kita lihat perbandingkan dengan kebenaran yang alkitabiahnya. Berseri, saudaraku. Tapi untuk yang pertama ini paling tidak saya berdoa berharap saudara sudah mulai nangkep pemahaman kita yang salah, yang keliru tentang bahasa roh sudah mulai buah, dan hidup dengan dimana kita sekarang punya identitas sebagai orang Pentakosta. Amin. Kita lanjutkan yang ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya.